dua. Masya Allah. Bulan terbagi dua. Rasulullah SAW pada malam hari itu berteriak, ya ma'asyarul Quraisy, ya ma'asyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, bulan telah terbagi dua. Lihat sebelah sana dan lihat sebelah sini, bulan terbagi dua. Orang-orang kafir tahu kalau bulan terbagi dua, tapi mereka hanya lihat di mana? Di jendela saja ngelihat. Oh iya terbagi dua, udah biarin aja lah. Oh udah terbagi dua, biarin saja lah. Bagaimana? Satunya letaknya di Jabal Gubais, ya Jabal Abi Gubais. Yang satu lagi letaknya di Jabal Ka'bah. Daerah kalau sekarang tepatnya, kalau sekarang ini atau Syubaikah sekarang tepatnya, atau sekarang ini lebih dekat atau populer kita Intercontinental Darut Tauhid, atau tepasnya lagi Hotel Anjum di situ. Ibu bapak pernah, bunda pernah umrah ada di Hotel Anjum, itu letaknya di sana. Jadi berhadapan, ini Hotel Anjum, iya. Di sini Jabal Gubais. Jadi setengah di sini, satu di sini. Jadi seperti berkaca bulan ini, setengah-setengah. Bulan terbelah menjadi dua. Dan subhanallah dalam Al-Quran dikatakan insyaqqal qamar. Iya, bulan ini telah terbagi menjadi dua. Dan ini pernah terjadi. Kapan? Di zaman Rasulullah SAW. Dan ini merupakan tanda kiamat kalau seandainya bulan telah terjadi ataupun terbelah menjadi dua. Ini sudah terjadi. Saya lanjutkan. Bulan terbagi dua. Namun sayang orang-orang kafir tidak ada yang apa? Tidak ada yang turun. Hanya melihat di jendela ditutup lagi, hanya melihat di jendela ditutup lagi, hanya melihat di jendela ditutup lagi. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Astaghfirullahaladzim. Pagi-paginya orang kafir pada turun ke bawah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, apakah anda tadi menyaksikan bagaimana bulan ini terbelah menjadi dua tadi malam? Orang-orang kafir menyaksikan nggak? Kata orang-orang kafir bilang apa? Orang kafir bilang apa? Orang kafir bilangnya bukan enggak, tapi apa? Oh sorry, saya ketiduran semalam. Saya nggak lihat. Maaf Muhammad, saya lelap banget tidur, saya nggak lihat. Kamu lihat nggak? Saya juga ketiduran. Kamu lihat? Semuanya orang kafir tidak ada yang melihat bulan purnama terbelah, padahal mereka melihat. Alasan saja untuk apa? Untuk tidak meyakinkan kepada yang lain kalau bulan terbelah menjadi dua. Satu itu. Peristiwa yang kedua, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iya. Apalagi setelah hal ini, setelah bulan terbagi menjadi dua, subhanallah, ada kata-kata dalam Al-Qur'an iqtarabatis sa'a wa syaqqal qamar. Iya, sudah dekat hari kiamat ini. Iya, sudah sangat dekat sekali hari kiamat ini. Apabila ataupun jika memang sudah terjadi bulan terbelah menjadi dua, dan memang bulan terbelah menjadi dua. Di daerah Cina pedalaman itu ada satu gedung tua, imma itu namanya tempat ibadah mereka, dibangun, di situnya ada batu tulisan gedung ini dibangun saat bulan terbelah menjadi dua. Itu ada buktinya, berarti saat itu apa? Bulan ini memang terbelah menjadi, dan dilihat bukan oleh orang Mekah saja. Dan ada satu peristiwa besar, maka ditulislah di dalam monumen itu, gedung ini dibangun. Saya mendapatkan kabar ini dari Syekh Anbar, orang Sudan. Beliau mengatakan, dan sampai di beberapa jaridah koran ada, bangunan ini dibangun saat bulan terbelah menjadi dua. Berarti orang Cina pun menyaksikan hal ini atau peristiwa yang sangat besar ini. Subhanallah. Saya lanjutkan. Apalagi saat itu, setelah dengan menyatakan kata-kata ini, menjadi berbagai macam cemoohan kepada Rasulullah SAW. Iya. Oh, Isra Mi'raj, bohong. Ngaku bulan dibagi dua, bohong. Begitu. Dicemoohkan setelah yang namanya peristiwa Isra Mi'raj dan terbelahan bulan menjadi dua. Ada seorang laki-laki namanya, saya sering mengatakan, ada yang mengatakan Lukana, ada yang mengatakan Luka'ah. Wallahu a'lam. Iya. Seorang laki-laki, pernah saya sampaikan ini Lukana atau Luka'ah? Belum. Iya, karena mungkin sampai di sini. Subhanallah, dia datang ke hadapan Rasulullah. Luka'ah atau Lukana ini adalah ahli dalam gula, ahli dalam berkelahi. Jadi kalau sudah berhadapan dengan orang, satu kali gebrakan jatuh, satu kali gerakan dapat menjatuhkan orang. Lukana ini. Lalu apa yang terjadi kepada Lukana ini? Datang ke hadapan Muhammad SAW. Ya Muhammad, kamu tahu siapa aku? Dijawab oleh Rasulullah, aku tahu kamu ini Lukana. Iya, jika kamu tahu siapa aku, kamu tahu nggak gelarku apa? Dijawab oleh Rasulullah, gelarmu adalah ahli pegulat. Gulat yang tangguh, pegulat yang handal, pegulat yang kokoh.
ya Muhammad, kalau engkau bisa membelah bulan menjadi dua, dan jika engkau telah bisa Isra dan Mi'raj, pasti gampang dong untuk mengalahkan aku. Bisa dipahami ya? Kalau kamu bisa membelah bulan menjadi dua, apalagi bisa Isra Mi'raj dengan cepat, berarti kamu mudah dong mengalahkan aku. Lalu kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Sara'ni, ayo kita gulat bersamaku, duel bersamaku. Jika aku jatuh, aku yakin kalau kau ini orang kuat, dan percaya kalau engkau bisa membelah bulan. Rasulullah SAW baik. Subhanallah. Siapa bilang kalau Rasulullah adalah orang lemah? Siapa bilang kalau Rasulullah SAW ini adalah orang yang istilahnya apa? Tidak punya kekuatan. Rasulullah SAW, masya Allah, kekuatan yang sangat dahsyat, keberanian yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalimatnya, apabila kami berperang dalam keadaan hazimah, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan takut menghadapi musuh, kami semua berlindung di belakang Rasulullah SAW. Itu kata Sayyidina Ali. Iya. Apabila kami sedang berperang, lalu ada satu ketakutan yang menimpa kepada kami, maka kami semuanya berlari di belakang Rasulullah SAW. Kekuatan apa yang dimiliki dan keberanian apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Makanya satu sunnah Rasulullah mengajarkan dengan mata'allimu auladakum, wahai anak-anak mukmin, iya, dalam hadis ini disampaikan bahwa ajarkan anak-anak kita, laki-laki khususnya, apalagi pertama ada remayah, panah-panahan. Sekarang panah mungkin tembak-tembakan. Kenapa? Itu adalah laki-laki banget, iya. Sekali nembak pakai gim. Apaan itu? Ya bener olahraga dong. Iya. Nembaknya pakai gim, bukan pakai gim, tapi apa? Bener-bener panah. Tidak panas sekarang, coba senjatanya bisa nggak coba tembak ke? Bisa airsoft gun dulu belajar, iya. Ataupun apa dulu belajar, tak. Kenapa? Suatu saat nanti, kalau memang terjadi peperangan, anak ini sudah tidak canggung lagi. Belajar, apa senapan, apa namanya, mimis atau segala macam, tepat kepada satu sasaran, belajarlah. Itu bagian daripada sunnah. Lalu apa lagi? Sibahah, apa? Renang. Ajarkan renang. Subhanallah, karena ini membentuk satu kesehatan tubuh. Selanjutnya apa lagi? Rukabah. Apa rukabah ini? Naik kendaraan. Imma itu naik kuda, imma itu naik kendaraan, segala macam silakan. Pelajari, karena apa? Ini bagian daripada hal yang terbaik. Namun yang jelas ini adalah membentuk postur tubuh dan keberanian yang luar biasa. Zubair bin Awam mendidik anaknya Abdullah bin Zubair, lagi kecilnya, disimpan, dibawa ke hutan. Setelah itu disimpan di hutan, balik kamu sendiri, disuruh balik sendiri dalam keadaan gelap gulita. Mendidik keberanian yang luar biasa. Kadang-kadang anak kita malam-malam ke toilet aja minta diantar. Cemen, mandi aja minta diantar. Membawa ke bawah aja minta diantar. Coba seperti apa? Dan kadang-kadang anak-anak, astagfirullah, punten bunda, ayahanda, punten bunda yang berbahagia, kadang-kadang anak kita selalu dimanjakan dengan berbagai macam hal. Punten, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa cinta, tidak bermaksud apa-apa. Anak kita sekarang ini aja membuka permen aja minta dibukain. Dia nggak mau berusaha untuk membukakannya. Bukain dong. Kamu buka sendiri, nggak bisa. Subhanallah, buka sendiri, usaha dong. Saya selalu usaha dong. Masa kamu nggak bisa? Usaha, buka permen aja diminta dibukain. Coba ibu sekarang kalau mau nih, ibu pernah nggak disuruh buka permen sama anak? Sekarang mau nggak? Nak, buka sendiri, usaha dong nak. Gimana nanti mau usaha yang lainnya, buka permen aja minta dibukain? Subhanallah, minta baju aja minta dikancingin, susah bagian sininya mah susah, usaha. Subhanallah, sepatu aja cari sepatu yang nggak ada talinya. Kenapa? Susah talinya. Yang prepet saja. Kenapa? Usaha. Subhanallah. Bagaimana dia akan jadi pejuang? Tali sepatu aja repot. Bagaimana dia akan jadi pejuang? Kancing paling atas aja repot. Bagaimana dia akan jadi pejuang? Buka permen aja nggak bisa. Subhanallah. Nah ini dia, kadang-kadang anak kita mau diapain? Jago tembak, game. Apaan? Jago mobil di game. Apaan itu? Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita ini entah bagaimana jadinya anak kita masa yang akan datang kalau tidak dilatih seperti itu. Iya. Anak lari, ayo lari, belajar lari, ayo belajar apa, olahraga, bagus. Masya Allah, ini adalah satu keagungan ataupun keindahan apabila dimiliki oleh orang-orang mukmin dalam keadaan sehat tubuhnya dan kuat fisiknya, juga kuat imannya. Iya, karena apa? Sekuat-kuat fisik manusia, sehebat-hebat fisik manusia, tetap lemah. Karena apa? Karena fisik daripada iblis, fisik setan, fisik jin, itu lebih kuat daripada fisik manusia. Malaikat juga lebih kuat fisiknya daripada manusia. Manusia itu fisiknya paling lemah. Panas sedikit nggak tahan, gerah sedikit nggak tahan. Iya, flu sedikit langsung kena penyakit. Pokoknya manusia itu fisik paling lemah. Subhanallah. Manusia itu fisiknya paling lemah. Tapi
manusia punya modal kekuatan yang paling dahsyat, itu adalah iman. Iman ini dapat mengalahkan setan. Karena iman ini dapat mengalahkan iblis. Bahkan karena iman ini pula bisa mengalahkan apa? Makhluk yang selalu taat pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu adalah siapa? Malaikat. Iman yang membuat seperti itu. Iman. Subhanallah. Makanya kita ini kekuatan yang kita punya, kekuatan yang kita miliki, hakikatnya bertumpu kepada iman. Masya Allah. Iman dia. Jadi kalau seandainya kita tidak punya iman, apalah artinya fisik ini? Jasad ini hancur, tapi iman hancur? Tidak. Yang menyelamatkan di alam mahsyar siapa? Iman kita. Yang menyelamatkan di alam barzakh juga iman. Iya, alam kubur juga iman. Yang menjadikan kita ahli surga adalah iman. La haula wala quwata illa billah. Coba pertebalah iman. Iman adalah iman. Masya Allah. Iya, saya lanjutkan. Allahu Akbar milukana, dengan menyebutkan, ya Muhammad, kalau kamu memang kuat, coba sara'ni, jatuhkan aku. Baik, pegang bersama Rasulullah. Sudah siap? Dalam satu gerakan jatuh orang itu. Kata Rasulullah, hah, kamu jatuh? Beriman dong. Dia bilang, maaf Muhammad, aku belum siap tadi. Aku belum siap. Sekali lagi ya Muhammad. Baik, siap lagi. Tahan lagi, kubrak lagi, jatuh. Setelah jatuh lagi, hah, kamu jatuh? Beriman dong. Dia bilang, maaf, aku belum siap Muhammad. Sudah 2 kali. Baik, ketiga kalinya siap. Jalan, Rasulullah tanya, sudah siap? Iya. Sudah siap? Sudah siap. Sudah, berat, jatuh lagi. Lalu kata Lukanah, dia bilang ketika, kamu jatuh. Lukanah bilang, aku sengaja aja pengen tahu jatuh bagaimana. Selama-lama saya berantem belum pernah jatuh. Sekarang saya jatuh sama kamu, saya mengalah. Tapi sebetulnya bukan itu yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan? Kebetulan di sampingnya ada pohon. Kebetulan di sampingnya ada pohon. Aku ini nggak bakal beriman karena kalau jatuh. Saya ini benar-benar akan beriman kalau seandainya ini pohon ini bersaksi kalau engkau ini adalah Muhammad Rasulullah. Ada pohon di sampingnya. Kalau pohon ini bersaksi engkau ini Muhammad Rasulullah, aku akan beriman. Tapi kalau pohon ini tidak bersaksi, aku tidak akan beriman. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya ayatas syajarah, wahai pohon, atashhadu anni Rasulullah. Hai pohon, apakah kau bersaksi aku adalah Rasulullah? Pohon itu bicara, asyhadu annaka Rasulullah. Subhanallah. Aku bersaksi kalau engkau itu adalah utusan Allah. Kaget Lukanah. Kenapa? Melihat pohon berbicara. Kata Rasulullah, pohon sudah bersaksi kalau aku Rasulullah. Gimana? Dia bilang, Lukanah bilang, dasar kamu tukang sihir. Astagfirullahaladzim. Dasar kalau orang nggak mau beriman mah nggak beriman, diapa-apain juga. Orang sudah dibilang kalau jatuh beriman, jatuh nggak beriman. Asal pohon bersyahadat juga tidak beriman. Kenapa? Itulah orang-orang yang memang tidak beriman. Begitulah keadaannya. Hari ini pun begitulah. Rumahnya dekat masjid, tapi nggak pernah datang ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada. Iya ada. Subhanallah. Seperti itulah keadaannya. Tiap minggu, tiap bulan ada undangan pengajian, nggak pernah datang. Ada mungkin? Ada. Subhanallah, itulah keadaannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Peristiwa kedua setelah Isra dan Mi'raj, kejadiannya dengan Lukanah. Iya. Selanjutnya ada seorang ataupun datanglah musim haji. Ini setelah apa? Isra dan Mi'raj. Saya lanjutkan. Peristiwa pertama tadi pelahnya bulan. Peristiwa kedua Lukanah. Iya. Peristiwa ketiga ini setelah apa? Setelah Isra dan Mi'raj. Iya. Setelah Rasulullah sampai di Mekah. Peristiwa ketiga itu datanglah musim haji. Haji. Masya Allah. Emang haji di zaman Rasulullah waktu itu kan Rasulullah maksudnya Islam bukan di Mekah banyak yang tidak Islam. Misalnya di Mekah banyak yang tidak Islam. Benar. Di Mekah saat itu belum Islam semuanya, tapi haji sudah ada. Haji ini ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus haji ini ada. Terus selalu ada. Subhanallah. Alhamdulillah, insya Allah saya berangkat tanggal 4 September. Iya, insya Allah saya berangkat tanggal 4 September melaksanakan haji. Iya, entah haji yang keberapa kalinya, saya bingung. Iya, pokoknya alhamdulillah dari 97 sampai hari ini nggak putus. Haji-haji, alhamdulillah. Walaupun sebagian haji ngebadalin orang. Iya, insya Allah tadi juga mau haji bareng sama saya nanti. Ada lagi siapa ya? Bararas sudah tahun yang lalu. Kalau Bayasi mah harus berangkat itu memang. Ya. Jadi ada dari sini tuh Batari sama siapa ya?
Ini yang suka di sini istrinya Pak Mandes itu siapa? Hah? Saya lupa namanya. Ya. Mbak Fitri ya? Fitri ya? Cika, iya Cika juga berangkat. Iya, Mbak Cika juga berangkat. Iya. Belum kayaknya. Insya Allah segera. Oh gitu. Oh iya, nanti kalau ketemu saya di Obroy nanti. Jadi ibu nanti kalau berangkat ada yang mau haji, ya mau haji, pas di Obroy silakan datang setelah apa? Asar ya. Setelah asar di Obroy kita ada pengajian di sana. Obroy sore, ya. Setiap sore ada pengajian di sana. Selalu disampaikan itu terbuka saja sebenarnya. Insya Allah silahkan, ya. Di Obroy masuk di sana. Insya Allah berangkat tanggal 4, pulang tanggal 27. Ya 28 sudah di sini. Tanggal 27 saya pulang. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan nanti kita yang mau haji bisa ketemu di sana nanti. Insya Allah. Iya. Ya, ketemu di Mekah ataupun ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Mekah, nggak ketemu di Madinah, nggak ketemu di Arafah, ya ketemu di Rumi lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, subhanallah. Saya lanjutkan. Dilihat, pas lagi musim haji, Rasulullah punya kesempatan. Rasulullah bilang gini, kalau haji kan banyak tamu, sudah saatnya berdakwah untuk para pendatang. Bisa dipahami ya? Kalau untuk orang Mekah ini banyak mencemoohkan, udahlah saya akan khutbah, saya akan datang untuk tausiah kepada orang-orang pendatang dari penjuru Jazirah Arab yang akan melaksanakan haji, saya akan temui mereka untuk dikasih dakwah. Bisa dipahami nggak ya? Misalnya, ini adalah tempatnya Mekah, gerbangnya di sana. Sebelum masuk gerbang, Rasulullah sudah khutbah di situ. Atau pas masuk gerbang, Rasulullah di sana. Jadi begitu datang rombongan, kata Rasulullah mengatakan, selamat datang wahai para rombongan hujjaj, para haji. Ingatlah, aku adalah Muhammad Rasulullah, aku adalah utusan dari Allah. Anda bertalbiyah jangan bersyirik, Anda bertalbiyah mengesahkan Allah, Anda harus menyembah pada Allah saja. Pokoknya nasihat-nasihat demikian mencoba disampaikan kepada para pendatang yang datang dari luar Mekah. Tapi punten, rasa-rasanya duna jadwa. Maknanya adalah punten-punten kurang maksudnya tidak berbekas banyak dalam dakwah ini. Kenapa? Karena ada seseorang, imma seseorang itu nunggu di depannya Rasulullah ataupun di belakangnya Rasulullah. Kalau depan Rasul. Jadi sebelum rombongan ketemu Rasul, orang ini bilang, "Fulan, dengar ya, tuh ada orang itu tuh. Tahu nggak orang itu? Iya, tuh orang kurang beres otaknya. Jadi nanti kalau kamu datang sana, dengerin aja omongannya. Pokoknya ngawur, biasa aja, biarin aja. Aku ini adalah Fulan. Ternyata Fulan ini adalah siapa yang kenal dengan orang ini? Dan orang ini adalah punten Abu Jahal. Ataupun sering dikatakan Abu Jahal ini selalu berada di situ. Dan orang yang wajahnya Masya Allah rapi, bersih. Jadi dengan pakaian khasnya, kebanggaannya, rapi. Kan pakaian juga menentukan kan? Dia lihat, oh, ini keren. Muhammad itu pakaiannya biasa-biasa saja. Maka dia bilang, kamu tahu nggak itu tuh yang namanya Muhammad itu ponakan saya itu. Orangnya agak error nih. Iya. Jadi nanti kalau dia ngomong nggak usah didengerin, lalu saja. Dia paling ngajak beriman, ngajak tauhid, ngajak nyembah pada Allah, biarin aja. Aku Abu Jahal, aku ini adalah Abu Hakam, dibilangnya Abu Hakam. Namanya memang terkenal Abu Hakam. Iya, saya sampaikan Bunda, Abu Hakam ini adalah karena dia ini adalah orang yang pandai menghakimi siapapun dengan adil. Maka karena orang ini pandai menghakimi dengan adil dan baik dan luar biasa, maka dapatlah dia ini gelar Abul Hakam. Maknanya adalah bapaknya keadilan apabila dia mengadili. Bisa dipahami ya? Abul Hakam. Tapi saat dia ini tidak beriman pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan bukan Abul Hakam dia, tapi Abu Jahal, orang yang bodoh. Subhanallah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan Abu Jahal, kalau orang-orang kafir bilangnya itu adalah Abul Hakam. Anda tahu saya ini terkenal dengan Abul Hakam? Iya, dia itu Muhammad ponakanku dan dia akan selalu bilang begini dan begini. Maka setelah datang dari Abul Hakam sampai ke Rasulullah, kata mereka, oh ini yang dibilang Abul Hakam orang jahat, orang yang beres. Jadi kita dengerin aja. Nje gitu aja. Itu balik. Subhanallah. Iya, orang Jawa lagi enggak naam gitu selesai.
baru pulang. Subhanallah. Ya, baru balik. Ataupun kalau Rasulullah sudah berada di situ, Abu Hakam berada di setelahnya. Jadi setelah didatangi Rasulullah, harus beriman, bla bla segala macam. Begitu datang, Abu Hakam berada di sana, kata Abu Jahal, dia bilang, "Kamu udah lewat sana ya?" "Iya." "Maaf ya, itu ponakanku kurang waras." Jadi dimentahkan lagi. Dimentahkan lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah keadaannya. Dakwah Rasulullah SAW mencoba berdakwah untuk keluar, hasilnya demikian. La haula wala quwata illa billah. Ada seorang Daiharah Ibnu Furas Ibnu Sa'sa'ah. Itu dari kabilah Sa'sa'ah. Saya ulangi lagi, dari kabilah Sa'sa'ah. Kabilah Sa'sa'ah ini adalah satu kabilah yang ada di Jazirah Arab. Pimpinannya itu sangat terkenal dengan Daiharah. Cerdas, pintar, luar biasa Daiharah ini. Begitu dikasih tahu oleh Abu Hakam, "Hati-hati ya Daiharah, Anda akan berjumpa dengan seorang laki-laki mengaku nabi, demikian. Lalu yang namanya Daiharah datang ke hadapan Rasul dan dengar apa yang diucapkannya. Karena orang cerdas, orang fatin, orang orang yang senang berpikir, orang yang berpengetahuan luas. Begitu melihat pembicaraannya Rasulullah, pembicaraan gayanya, dan dia tahu Taurat, dia tahu Injil, maka Daiharah dalam hatinya mengatakan, ini adalah Nabi. Ini adalah Nabi. Maka Daiharah kembali ke kampung Sa'sa'ah, menyampaikan kepada masyarakat di Sa'sa'ah dengan menyebutkan, "Demi Allah, saya melihat seseorang yang pasti itu adalah Nabi. Saya melihat itu adalah pasti Nabi, namanya Muhammad dan berada di kota Mekah, dan kami rasa-rasanya ingin beriman kepadanya." Kata siapa? Daiharah. Daiharah Ibn Furas, itu namanya. Iya, pemimpin daripada kabilah Sa'sa'ah. Lalu kata kabilah Sa'sa'ah, "Ya Daiharah, anta a'lamu minni." Kamu lebih tahu daripada aku, kamu lebih paham daripada aku, kami ikut saja. Jika engkau mengatakan ingin beriman, beriman, kami pun akan ikut beriman. Maka Daiharah datang ke hadapan Rasulullah. Tapi apa yang diucapkan? Lihat baik-baik Bunda. Daiharah mengatakan, "Ya Muhammad, inni amantu bik bi annaka Rasulullah." Ya Muhammad, sesungguhnya aku beriman kalau engkau ini adalah utusan Allah, dan engkau ini adalah utusan Allah. Dan saya adalah pemimpin daripada kabilah Sa'sa'ah, yang mana kabilah Sa'sa'ah ini sangat terkenal dengan ahli pedangnya. Dan apabila aku beriman, maka di belakangmu ada pedang yang siap mendukungmu, ada pedang yang siap menjagamu. Bisa dipahami ini? Lalu dia bilang, dan kami akan beriman dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jadikan aku sebagai pemimpin setelah engkau tidak ada nanti. Bisa dipahami nggak ya? Jadi jadikan aku ini sebagai penggantimu apabila engkau nanti wafat, ataupun berikan jabatan kepadaku yang baik ketika kami beriman kepadamu. Karena apa? Karena kabilah kami adalah kabilah yang sangat terkenal dengan kekuatan pedangnya. Pasti kabilah kami dapat melindungimu ketika engkau ada masalah. Rasulullah menerimanya? Tidak. Rasulullah mengatakan kata-katanya, "Alhamdulillah, semua urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin." Ya, wa ba'a haitsu ma yasha. Jadi urusan ini bukan urusan perjanjian antara aku dengan engkau, tapi ini ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pengganti aku, siapa khalifah setelah aku, sebagaimana keadaannya masa yang akan datang, aku tidak bisa menerimamu. Lalu Daiharah mengatakan, "Ya Rasulullah," atau "Ya Muhammad, engkau harus tahu siapa Sa'sa'ah." Kata dia, orangnya para pemuda yang akuya, yang kuat, yang kokoh, berani mati dengan ucapannya. Maka alangkah baik yang kau terima tawaranku, aku beriman, dan engkau berikan jabatan kepadaku, dan apabila engkau wafat nanti, jadikan aku penggantinya. Rasulullah katakan, "Al-amru billah." Perintah ini ataupun urusan Allah Subhanahu wal 'aqibatu lil muttaqin wa ba'ahu haitsu masya. Subhanallah. Maka Daiharah tidak jadi beriman. Padahal hidayah sudah ada. Ada nggak kira-kira orang mau nolong tapi ingin dapat jabatan? Ada nggak kira-kira? Itu Daiharah tuh. Daiharah. Iya, misalnya ketika Daiharah banyak. Banyak nggak di Indonesia Daiharah tuh? Banyak. Nauzubillah, ini ada Daiharah. Iya, saya lanjutkan. Subhanallah, setelah itu apa? Ada seorang lagi, Masya Allah, iya.
Jadi saya katakan Daihara ini peristiwa yang keberapa? Peristiwa yang ketiga, ya. Peristiwa yang terjadinya dengan Daihara, yang mana dia ini ingin apa? Ingin mendapatkan jabatan, iya. Selanjutnya ada Suhaib ibnu Samit, iya. Suhaib ibnu Samit. Suhaib ibnu Samit ini adalah, masya Allah, orang yang sangat terkenal dari salah satu kabilah Arab juga. Hakim min hukama'il Arab, ya. Suhaib ibnu Samit ini adalah orang yang terkenal, masya Allah, kepiawaiannya, terkenal dengan kelembutannya, kecerdasannya, kalau punya masalah teliti cara menyelesaikannya. Salah satu hakim yang ada di Jazirah Arab. Orang kalau dikatakan Suhaib ibnu Samit itu luar biasa. Suhaib ibnu Samit juga datang berhaji. Ini ceritanya sedang apa? Berhaji. Datang Suhaib ibnu Samit berhaji. Begitu datang Suhaib ibnu Samit, biasa kata Abu Jahal mengatakan, ya Suhaib, hati-hati ya, itu namanya Muhammad Suhaib, Sod, Wau, ya Ba, Ibn Samit. Ya Suhaib, hati-hati, orang nanti ada orang yang namanya Muhammad, dia ponakanku, dia akan begini-begini, sebetulnya dia kurang akal, sebetulnya dia bicaranya ngawur, sebetulnya bagaimana, segala macam. Suhaib ibnu Samit, dia bilang ke Abu Jahal, tenang, tenang. Dia tanya, memangnya kelihayan Muhammad itu apa? Suhaib bertanya kepada Abu Jahal, dia punya syair-syair yang luar biasa. Maksudnya apa? Bukan syair, maksudnya apa? Al-Quran. Tapi mereka bilang, dia punya syair-syair yang luar biasa. Lalu kata Suhaib, kalau dia punya syair, aku ada kata-kata yang jauh lebih baik daripada syair-syair yang ada. Aku punya syair yang lebih baik daripada